Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-like, yang sudah nonton, yang sudah nge-share, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua, kita semua diberikan kesehatan, umurnya panjang, berkah, sehat terus, uangnya banyak, nggak habis-habis, kemudian urusannya mudah, nggak pernah sulit, anaknya soleh-soleh, istrinya cantik-cantik, suaminya ganteng-ganteng, amin. Bahagianya sempurna banget. Oke teman-teman, eh, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya membahas tentang PSI yang saat ini eh, baru saja menyelenggarakan eh, menyelenggarakan Rakernas di Makassar ya, di Makassar yang kemudian dihadiri juga oleh Bapak Jokowi yang kabarnya sih beliau adalah Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Oke teman-teman, ada satu video yang menampilkan satu tampilan bagaimana antusiasnya orang-orang Makassar dalam menyambut Pak Jokowi. Ini menyambut Pak Jokowi ya, Anda tahu dengan PSI-nya, tetapi karena Pak Jokowi ada di dalamnya ya, ada kemungkinan artinya apa sih ya? Karena itu ya figur ketokohan itulah yang kadang-kadang membawa sebuah partai itu menjadi besar gitu kan. Seperti contohnya misalnya Gerindra. Gerindra itu kan besar karena ada tokoh yang besar di situ, yaitu Pak Prabowo. Kemudian Demokrat juga termasuk partai besar lah itu karena ada ketokohan di situ yaitu Pak SBY. Kemudian Nasdem ada Pak Surya Paloh gitu. Teman-teman, sebelumnya PSI ini kan sebelum Jokowi itu ikut bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia kan sudah kalau tidak salah ya 2 kali mengikuti kontestasi pemilu dan 2 kali pula gagal masuk Senayan gitu kan. Eh, ini menunjukkan bahwa kan pada waktu itu tokoh yang sentralnya itu kan nggak ada gitu kan. Ada tokoh-tokoh di sana, tapi kan tokoh-tokoh bisa dibilang yang belum bisa mendongkrak elektabilitas daripada partai PSI. Oke, teman-teman, kita sebelum jauh berdiskusi dalam hal ini, kita lihat dulu keseruan video sambutan masyarakat Makassar ya, sebagian gitu kan. Tapi bisa termasuk fenomenal ya, rame banget gitu. Jadi dalam video tersebut eh oke lah sebelum saya komentari ini videonya, kita diskusikan sama-sama. Ada baiknya kita lihat dulu ya videonya seperti apa.
teman-teman, dalam video tersebut ada satu tampilan tayangan yang menampilkan di situ ada iring-iringan mobil yang kemudian disambut oleh antusiasme masyarakat di situ ya. Jadi orang-orang itu berjejer di pinggir jalan menyambut kedatangan mobil-mobil yang dan rombongan yang di dalamnya ada Pak Jokowi gitu kan. Ini menunjukkan begitu antusiasnya masyarakat Makassar dalam menyambut Pak Jokowi. Ya, terlepas dari ada orang-orang yang misalnya nggak setuju dengan Pak Jokowi atau kontra dengan Pak Jokowi, saya rasa inilah demokrasi gitu kan. Sah-sah saja nggak ada masalah gitu kan. Ini demokrasi dan biarkan saja demokrasi ini berjalan tanpa harus menimbulkan permusuhan dan hal-hal seperti inilah mungkin yang bisa membawa bangsa ini ke arah eh, apa kedewasaan dalam berdemokrasi, kematangan dalam berdemokrasi gitu kan. Teman-teman, dalam saya melihat juga dalam beberapa tayangan video yang mungkin mohon maaf nggak bisa saya tampilkan juga, itu justru lebih fenomenal lagi ya, lebih spektakuler, luar biasa. Jadi ada sekitar kata kabarnya 600 mobil lebih yang dipasang stiker kemudian menyambut kedatangan Jokowi itu berbaris di sepanjang jalan mulai dari bandara sampai ke hotel tempat dilaksanakannya Rakernas PSI tersebut ya gitu. Jadi sambutannya meriah luar biasa. Kemudian teman-teman ketika turun di ketika sampai di hotel, kemudian di hotel juga disambut dengan begitu tumplek orang-orang itu luar biasa ramenya gitu kan. Kalau dibilang apakah itu hal yang maksudnya luar biasa ya untuk partai PSI yang sebelumnya itu tidak maksudnya partai yang kecil tiba-tiba kemudian punya figur tokoh yang begitu sentral yang begitu besar dan acaranya begitu luar biasa tumplek itu kan ya untuk partai PSI luar biasa. Tapi misalnya kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain misalnya, apakah partai-partai yang lain pernah pernah terjadi fenomena seperti itu ya tentunya pernah gitu kan. Tetapi ketika hadirnya PSI yang tadinya adalah partai kecil, kemudian tiba-tiba sekarang gemanya itu mulai terasa memekakan telinga ya gitu kan. Ibaratnya gitu memekakan telinga bagi tokoh-tokoh politik yang lain, bagi lawan-lawan politiknya Jokowi tentu itu ya agak membuat lawan-lawan politik eh, Pak Jokowi ya harus lebih berhitung lagi gitu kan, harus lebih waspada lagi bagaimana pergerakannya Pak Jokowi dan pertumbuhannya pergerakannya PS ini seperti apa gitu kan. Kemudian teman-teman dalam video tersebut juga ketika Jokowi sampai di hotel itu ya kerumunannya itu luar biasa. Ini yang membedakan ya. Biasanya di dalam kongres-kongres partai atau rakernas-rakernas atau musyawarah-musyawarah partai, biasanya orang-orang penting yang datang itu akan diberikan jalan tertentu yang sudah netralisir ya, sudah maksudnya tidak ada lagi gesekan-gesekan. Kalau itu kemarin itu saya lihat Pak Jokowi itu udah berjubel-jubel ya, umpel-umpelan bareng gitu kan. Ini menandakan bahwa begitu kedekatan emosionalnya antara Pak Jokowi dan para pendukungnya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada pengawalan yang begitu ketat yang bisa membelah jalan. Itu kan sama-sama. Jokowi itu jalannya hanya ketimi berbarengan dengan bejubelnya orang-orang para pendukung-pendukungnya, para simpatisan-simpatisannya di sana gitu kan. Ini tentu satu hal yang berbeda yang biasanya dalam gelaran-gelaran tersebut biasanya misalnya kehadiran tokoh-tokoh sentral dari partai-partai tersebut itu kan biasanya akan diberikan jalan sehingga tokoh-tokoh itu bisa berjalan dengan leluasa. Tapi kalau dengan Pak Jokowi dalam video itu kan, coba perhatikan
Jokowi itu kayak umpel-umpelan bareng di situ. Kemudian selanjutnya teman-teman, tentu kalau dibilang spektakuler ya spektakuler ya, eee, PS ini setelah kehadirannya Pak Jokowi ya, atau misalnya fenomenal ya tentu fenomenal ya. Karena sebelum-sebelumnya tentu PSI, dalam, gelaran-gelaran seperti Rakernas itu ndak seramai-seramai sekarang gitu kan. Bahkan sekarang kabarnya itu kan tokoh-tokoh politik yang besar-besar itu kan banyak yang dari partai-partai lain itu kemudian menyeberang ke ke PSI gitu. Tentunya teman-teman, nyebrangnya artinya masuknya tokoh-tokoh politik besar yang sebelumnya berada di partai-partai lain, kemudian masuk ke partai PSI, tentu itu tidak lepas dari kehadirannya Pak Jokowi di partai PSI. Kalau seandainya itu bukan karena kehadirannya Pak Jokowi di situ, tentu sudah dari zaman sebelum Pak Jokowi masuk di PSI, mereka sudah masuk dulu ke PSI gitu kan. Terus kira-kira apa sih motivasi para politisi-politisi yang sebenarnya sebelumnya kan sudah berada di di partai besar. Katakan ada Bestari Barus gitu ya kan, kemudian ada Ahmad Ali, itu kan tokoh-tokoh Nasdem, kemudian ada Rusdi Mase itu kan yang di Makassar, itu kan tokoh-tokoh besar Nasdem itu kan. Kenapa mereka kok bisa rela begitu pindah dari yang sebenarnya sudah partai besar, kenapa mesti pindah gitu kan ke partai PSI yang cenderung partai PSI kan bukan partai yang di parlemen gitu kan. Ya entah apa pertimbangannya ya mungkin mungkin ini, mungkin orang-orang ini satu, mempunyai ideologi yang sama dengan Pak Jokowi, satu ada kecocokan ideologi itu mungkin atau selama ini kan orang-orang Nasdem itu kan dulu kan pernah mendukung Pak Jokowi dalam, 2 periodenya kalau tidak salah ya, mendukung Pak Jokowi. Kemudian tentunya banyak kader-kader partai yang, mungkin melihat bagaimana sepak terjangnya Pak Jokowi, apa namanya, eee gaya politiknya, karakter politiknya Pak Jokowi yang tentunya mungkin dianggap itu jauh lebih cocok dengan dirinya daripada ketika berada di partai-partai asalnya gitu. Mungkin ini mah mungkin ya, teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi ya bahwa semua yang saya sampaikan ini hanyalah hasil analisa yang bisa jadi salah, bisa jadi benar gitu kan. Dan karena ini adalah forum, diskusi silakan saja, teman-teman bisa berkomentar apapun gitu, sehingga ketika ada hater pun ya udah nggak ada masalah gitu kan. Itu kan haknya mereka untuk apa namanya, menyuarakan pendapatnya gitu kan. Tapi yo saya minta dengan bahasa-bahasa yang inilah, yang sopan, yang santun gitu. Apa namanya, sebagaimana itu menjadi identitas bangsa Indonesia adalah orang-orang yang bangsa yang berkarakter, yang menjunjung tinggi sopan santun, budi pekerti yang luhur. Oke teman-teman, jadi, sejauh mana sih peluang PSI kemudian nanti misalnya lolos di Senayan di 2029? Tentu kalau melihat, per apa namanya ya, kalau melihat pergerakannya seperti setelah Jokowi itu masuk di situ, pertumbuhannya itu sangat signifikan ya, sangat signifikan apalagi dengan masuknya, tokoh-tokoh politik ya, yang sudah banyak dikenal gitu kan. Termasuk di Bali kan ada juga tokoh politik yang sebelumnya adalah Partai Demokrasi Indonesia PDIP, Partai Demokrasi, iya Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu terus kemudian siapa sih yang akan terdampak misalnya dalam, suaranya itu tergerus, tentu ya kalau lihat ketokohan yang tokoh-tokoh yang masuk ya jelasnya Nasdem. Nasdem paling tidak tokoh-tokoh yang masuk banyak yang ke situ, paling tidak ya para pendukung-pendukung tokoh-tokoh tersebut nantinya dia akan beralih suaranya gitu kan dari Nasdem ke PSI gitu. Kemudian mungkin PDIP ya, PDIP kalau tokoh-tokohnya PDIP ya karena tokoh-tokohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi tentu punya
basis massa yang besar seperti di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, yang di mana lagi, itu yang mungkin bisa, suaranya itu tergerus oleh PSI ya, itu yang mungkin. Kemudian juga ada Golkar juga, itu juga bisa jadi. Kemudian yang mungkin bisa jadi aman ya, partai-partai politik yang bisa jadi aman, tidak tergerus oleh kehadirannya Pak Jokowi, ya kemungkinan, partai-partai yang, sayap kanan, bukan sayap kanan sih, partai-partai seperti ini, apa ini, PKS karena, sejauh ini ya PKS itu kan orang yang tidak, partai yang tidak mendukung Pak Jokowi, artinya, amanlah gitu. Oke teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa ini hanya analisa saja ya, yang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Oke, silakan, teman-teman, untuk, menyuarakan pendapatnya melalui kolom komentar. Kemudian teman-teman ya, sebelum saya akhiri ini, kita sama-sama jaga negeri ini, kita sama-sama membangun negeri ini sebagaimana yang kita mampulah, apa namanya, dengan kemampuan yang kita miliki, kita membangun. Misalnya kita adalah seorang petani, kita membangun dengan pertanian kita, yang seorang pedagang membangun negeri ini dengan perdagangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekian saja teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.